Maaf ya, Bun. Suami kamu ini udah setengah abad. 50 tahun. Ya, aku ngerasa sama siapa lagi aku ngomong kayak gitu. Gak mungkin aku buka ke semua orang. Cuma sama kamu aja aku bisa ngomong kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi setelah mukadimah yang terlalu panjang dan sebenarnya gitu. tadi gue malas banget untuk cerita, jadi nanti yang depan-depan itu diedit aja. Jangan dong. Ngapain itu udah kepanjangan? Yang penting tuh ini. Oh, ini rencana busuk. Jadi aku tuh cuman pengen supaya dia ngerasa bahwa dia diakui kan di acara Oh, ini podcastnya dia ini. sohibul busuk. Biar dia merasa dulu bahwa gue lagi wawancara podcast gue. Gue belum nanya tentang Lea film barunya. Film barunya yang pasti Cinta dan bagus. Rangga. Rangga dan Cinta. Kan gue kenalnya sama cintanya. Iya benar juga sih. Kita akan kalau Kan biasanya dia gue juga suka jadi cinta. Iya. Di Ingat gak di Ngelenongnya? Di Lo Ngelenong jadi juga cinta ADC. zaman itu KPI belum terlalu Gue selalu jadi sekarang. cinta. Dan lo yang kepengen kan? Selalu jadi cinta, rambutnya ada yang Rambutnya panjang. ada yang panjang. Terus Pakai roknya bandana, pakai bandana. Tanya di situ, Iya, ya, pakai kaos kaki segini. Iya, bener. Ya kan? Iya, bener. Bajunya, kemejanya nggak boleh gombrong. Iya. Harus ketat. Kalau gombrong dia minta ganti. Terus kayak kita nungguin dia pakai baju tuh kayak lama banget kayak ya Allah. Cinta. Cinta. Terus penonton nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat. Yang jadi Rangganya adalah Bedu. Bener. Ferry jadi Pawardiman. Iya bener. Lu yang jadi si tomboynya. Iya, gue jadi siapa ya? Carmen ya? Kayak salah Carmen. satu itulah Iya, mereka iya. ya. Milih apa Carmen lah itulah. Ya Jadi udah pemirsa gitu The aja ya Hakim podcast. Story. Hari ini kita akan membahas. Oh, gue nggak tahu ini semua. Kita akan membahas tentang Irfan Hakim. Kalau tadi tuh mukadimah itu kayaknya nggak penting, udah potong-potong aja dulu ya. Penting jangan dipotong. Itu bisa nanti di story yang berikutnya, Oh, ya iya, kan? bener. Yang penting ini, Irfan Hakim menginjak 50 tahun tanpa Itu mana terasa. muka bantah. Iya. Biar orang melihat betapa naturalnya Irfan Hakim tanpa Iya. make up, ya kan? Oke. Oh, ini podcast dia 50 tahun. Iya, podcast Irfan Hakim alhamdulillah mencapai usia 50 tahun di 15 Oktober 2025. Karena lahir di 15 Oktober 1975. Anak keberapa, A? 7. Dari 10 sebetulnya. 10 Tapi yang ada bersaudara. 8. Karena gue tuh punya adik tuh harusnya 3. Tapi kayaknya adik-adik gue gak punya kakak kayak gue. Ya, lahirlah Nurjana. Meninggal dunia di kandungan. Oh gitu. Lahir juga kemudian Dendi Khairuddin. Gue kelas 2 SD, Dendi umur 4 tahun meninggal dunia di pangkuan si mama. Karena? Sakitnya tuh amandel dan lain segala macam. Dan dia tuh pulang dari dokter, terus kan kita keluarga besar. Kalau itu hari Jumat kalau nggak salah. Jumat Masya ya. Allah. Jadi pas lagi kalau dia mau diobatin tuh heboh banget. Heboh banget. Jadi saat itu kita selalu pegangin semua. Dipegangin terus pas udah gitu pegangin, tiba-tiba kakinya nenek gue udah gini, ya meninggal ini. Nenek gue langsung pergi. Semua pada megangin terus makan. Terus dia obatnya pun nggak masuk. Terus kata mama gini, pinter gini dong kalau minum obat. Semua udah mulai lepas satu. Semua sudah mulai sadar kalau Dendi itu meninggal, mama belum. Sampai gue di sekolah disusulin pas datang. Jadi bayangan gue datang ke ruangan itu ngeliat mama lagi gendong, semua udah panik. Mama gini, tong ribut Dendi nuju bobo. Tumben ini baik banget. Jadi semua udah beres-beres kursi, gelar karpet dan lain. Mama masih gendong-gendong terus karena dia lagi tidur. Sampai berapa lama mama akhirnya sadar bahwa Pokoknya pas mau dimandiin baru dia diem. Terus sholatin sampai kan perempuan tuh nggak ikut ke makam. Gue ikut ke makam, itu pun gue gak boleh ngeliat pas dimasukin ya karena kan masih kecil satu. Jadi gue di bang-brangkeun cek orang semua dialihin pas gini ya udah dikubur gitu. Pas pulang ke rumah sore-sore hujan deras, mama cuma ngeliatin di jendela gini, Dendi kehujanan, kasihan Dendi Mama tuh hari-hari tuh berduka, sangat berduka.
Sampai itu kelas 2 SD gue ya. Sampai kelas 4 SD 2 tahun kemudian berarti. Gue itu sering kali menemukan surat dari mama buat Dendi. Di di lemari bajunya. Jadi Dendi mama kan. Jadi dia tuh saking rindunya nulis simpan terus ada di atas lemari. Akhirnya saat itu gue langsung ngomong gini. Mah, gue tuh kan emang dari kecil tuh udah begok ya, udah kayak orang tua. Mah, udah jangan mikirin Dendi terus, Dendi udah bahagia di surga. Kalau mama mau sayang ke anak, sayangi yang masih ada, begitu. Oh iya. Dari situ mama langsung sayang banget sama gue. Semua makanan di meja atau di lemari yang gitu tuh ada yang khusus buat Irfan Hakim. Buat si Ipan. Karena itu tuh bener-bener bau di ini AA banget ya. Iya Tempel ke AA banget gitu. Ya. Ininya apa? Urutannya kan urutannya. setelah Nurjana itu. Jadi semua tuh itu tuh kalau bikin apa-apa tuh ada ayam. Yang lainnya boleh, nah tapi ayam yang paha buat Irfan. Pokoknya kesukaan sampai anak mas kata saudara-saudara. Masya Allah. Gitu gara-gara ucapan gue, udah kalau mau sayang sama yang hidup aja gue gituin. Tapi itu datang dari rasa kesedihan kita yang terlalu panjang kali. Biar mama sadar dari situ. Sampai sekarang apa-apa Irfan, alhamdulillah. Apa-apa Irfan. Sampai mama tuh sama apa juga malam tuh kalau doa tuh ngomong kata Irfan, kita tuh kalau doa itu semua anak didoain tapi ada doa khusus buat Irfan gitu. Oh Masya Allah. Jadi kayak misal gini ya, misal panjangkan umur anak-anak hamba ya Allah dan untuk Irfan Hakim gitu. Ada khusus nama gue. Ada spesial banget gitu disebut. Iya, itu. Maka ketika apa meninggal tuh gue tuh yang deg-degan adalah, aduh gue kehilangan yang mendoakan gue, kekuatan doa gue tuh berkurang satu gitu. Masih ada mama gitu. Gitu. Dan sekarang yang jadi sumber kekuatan A dalam hidup apa? Mama pasti, istri dan anak-anak. Apa yang membuat A berpikir bahwa mereka adalah sumber? Jadi kalau menurut gue doa itu penting ya di kehidupan tuh. Dan doa itu seperti estafet. Kita anak didoakan orang tua. Ketika orang tua sudah tidak ada, kita didoakan oleh anak-anak kita. Makanya penting kita punya anak yang soleh dan soleha. Karena terus-terusan estafetnya gitu. Orang tua selesai, kita dari anak. 50 tahun kehidupannya AA dengan segala lika-likunya. Yang paling membekas bisa membuat Irfan jadi kayak sekarang atau apa? Apa ya? Kalau doa mah udah pasti. Itu mah kan jalan kita langsung ke langit ya, beda. Tapi apa yang membekas yang membuat A bisa menjadi seperti mungkin pernah diremehin orang, pernah dihina, pernah disepelein. Itu cerita semua. Apa yang bikin A lihat ya, ntar gue bakal gitu. Enggak sampai gitu, tapi cuma gini, ya Allah. Jadi pura-pura. di sepanjang perjuangan gue dari tahun 2000-an awal lah gue anggap itu sampai 25 tahun kemudian sekarang itu gue banyak dipandang sebelah mata sama orang, dilecehkan, nggak dianggap, terus ya gitulah di lokasi pekerjaan itu di nomor sekian kan, itu tuh sering. Ternyata nah efeknya sekarang tuh gue tuh sampai ngomong ke Awan sama Pak Rizal, kayak gue pernah ke psikolog deh, gue bilang gitu. Karena gue tuh kadang-kadang bisa marah besar dengan sesuatu yang sepele. Kecil. Ketika gue mungkin orang ngeliatnya kayak apa sih gitu-gitu gak perlu aja. Ngambek, Jadi gue tuh ketika udah marah tuh gue gini, kok gue marahnya kayak gini ya gitu. Ketika gue di nomor 2 di nomor itu disepelein gitu yang karena gue udah terlalu muak, udah terlalu banyak gue dipandang sebelah mata oleh orang. Tapi itu membuat lo, sekarang kan istilahnya Irfan Hakim sudah ada di puncak karir ya. Berada di puncak karir yang lumayan lama banget. Dibanding dengan teman-teman seangkatannya Irfan. Alhamdulillah. Ada nggak momen dimana A ngerasa kayak A juga melakukan hal yang sama ke orang lain gitu? Memandang sebelah mata? Iya. Kayaknya sih diusahakan gue enggak ya. Diusahakan enggak. Dan gue tuh justru terlalu frontal dan terlalu ngurusin karir orang. Junior gue itu, junior. Iya lah benar junior. Gue tuh peduli banget dengan perkembangan mereka. Ketika mereka tidak profesional, gue bisa marahin di tempat. Iya. Gitu aja. Lu gak boleh gitu. Lu harusnya gitu. Dan itu banyak terjadi sama anak-anak senior, anak-anak junior yang di
yang maksudnya yang sekarang sudah jadi orang-orang yang lumayan sukses ya. Alhamdulillah, dan ketika mereka ngomong tuh mereka, aku kan sama Irfan diginiin, gini gitu, terus mereka, aduh maaf, nggak apa-apa, kok nggak gitu gue nggak akan jadi kayak gini, kayak gitu-gitu. Sampai ya yang artis-artis yang udah ini aja kayak siapa namanya, bukan di reject bukan. Jenita Janet, Cita-citata kok diwawancara selalu ngomong dia sebetulnya sakit hati tapi bikin gue di backstage gini, Cita, suara tuh nggak bagus. Beneran gue ngomong gitu. Cita, lu tuh suara tuh nggak bagus. Tapi lagu-lagu lu terkenal. Iya. Gue bilang gitu. Iya kok gitu. Enggak beneran, lu harus disyukuri. Gue bilang, banyak suaranya bagus tapi nggak terkenal. Walaupun lagunya bagus, suaranya dia bagus tapi nggak terkenal. Lu tuh lagu lu bagus, suara lu nggak bagus tapi lu terkenal. Gue bilang gitu. Karena poin lu apa pada saat itu ngomong gitu? Keberkahan. Apa sih poinnya? Poinnya dia supaya bersyukur. Bersyukur. Enggak deh, kata gue mah emang lu julid aja mulut lo. Kalau julid itu gak ngomong. Ya kalau julid itu lo gak ngomong, tapi lo ngeliat ke mata gue. Gue tuh saya suka ngajak-ngajak lu itu. Ya, Irfan tuh ya sering kali dia menjebak kita semua di posisi yang sangat gak enak di depan banyak orang. Jadi misalkan dia ngeliat sesuatu yang salah nih dari entah bintang tamu atau pengisi acara atau apapun itu. Terus ada gue di depannya dia, tapi posisi gue tuh ngadep ke si orang yang dia maksud. Dia tuh akan gini nih. Menurut kalian ya, kira-kira muka gue harus gimana? Apakah gue harus menunjukkan juga yang iya sih benar yang dia maksud, tapi orangnya depan muka gue banget, jadi gue cuma gini. Gitu ya. Dan dia tuh pokoknya akan gimana caranya supaya temen-temennya itu ngelihat dia dan mengikuti apa yang ada di dalam pikirannya dia. Jadi dia akan terus gini. Gitu. Terus udah gitu kita kan kayak gitu ya, gitu. Terus aja sampai kita kan baru dia astagfirullahaladzim. Bisa dia pakai sepatunya atau misal atasan dan bawahannya nggak matching atau apalah gitu yang bisa menjadi sumber. Tapi gue tuh selalu ngomong abis itu misal orang tuh kan kagok kalau ngomongin ada lipstick di gigi atau ada upil, ada cile gitu. Gue mah ngomong, sorry ada upil di gigi. Gue ngomong aja gitu. Dan itu paling gampang bikin Irfan Hakim gak pede. Nih gue dari jauh bisa gini nih. Gitu. Ntar dia gini. Gak kenapa-napa ya, gue kasih tahu ya. Dari jauh nih dia lagi ngeliat gue, terus gue gini. Dia kan. Karena kebiasaan kita sering ngasih tahu itu. Ya, terus gue kan makan permen. Gue makan permen depan dia. Mulut gue bau ya? Enggak, apaan sih? Itu Irfan. Tapi ya itulah dia. Dan kalau kita ngobrol sama seseorang misal sesuatu yang agak tabu untuk ditanyakan, gue tuh berani bertanya dengan cara gue yang sopan. Kayak misal ya ketemu dengan orang yang mohon maaf ada matanya sebelah itu kelihatan palsu matanya. Gue bisa nanya tentang mata palsu itu dan tanpa dia nyaman. Merasa tersakiti. Ya, dan dia nyaman menceritakan, oh iya ini palsu gitu-gitu. Sampai ada satu apa artis. Apa sih yang bikin A bisa kayak gitu, bisa betul-betul menyelami seseorang dengan kondisinya dia, tapi bisa menyampaikan itu tanpa harus menyakiti? Iya, gue di posisi selain kekepuan lo itu ya. Gue di posisi bahwa semua orang juga melihat itu, orang-orang pada pengen tahu tapi sungkan bertanya. Dan sebetulnya orang yang disungkanin itu juga sudah seumur hidup juga maksudnya udah dengan posisi itu, dan mungkin dia lebih nyaman menceritakan daripada lihat orang pandangan aneh. Jadi gue selalu ngomong maaf mau nanya gitu, dan dia terus fine gitu. Karena mungkin dia juga merasa ya bahwa ini juga mungkin akan menjadi banyak pertanyaan orang juga gitu. Gitu. Dan, tapi kalau itu mah kan tentang ini ya, tentang keberhasilan seorang Irfan Hakim. Tuh sekarang sudah merasa ada di puncak karir belum? Enggak. Jangan pernah ngerasa di puncak karir, udah satu titik. Kalau ngerasa sudah di puncak, gue selalu ngomong ini seperti klise tapi menurut gue iya. Karena gini, sugesti dan kesadaran kita dalam bekerja itu tergantung apa yang ada di pikiran kita. Kalau kita berpikir sudah berada di atas, langkah berikutnya dia turun. Karena naik. Ya udah di papan atas nih. Ya lu mau kemana lagi? Ya udah turun. Jadi gue tuh selalu gue merasa nggak puas. Selalu gue bertanya kepada orang. Selalu gue merhatiin orang-orang.
selalu ngambil pelajaran dari banyak orang. Jadi walaupun itu orang baru ya. Iya. Jadi kayak misalnya gini, kayak kan love language gue juga kadang-kadang kalau udah terlalu dekat pertemanan tuh gue tuh sangat kasar sekali ngomongnya. Iya, betul. Ya kita lah. Iya, kita tuh sangat terbuka banget ya. Iya, kayak gue sama Soima sama Deswita gitu tuh. Kalau itu berarti belum dekat. Belum dekat. Tapi kalau gitu tuh udah itu tuh udah deket banget lah gitu. Iya. Nah, kayak ke junior gue tuh sepeduli, balik lagi yang tadi. Sepeduli itu kayak misal gue pernah ngobrol juga sama Rara. Iya, Rara. Rara nge-MC. Nggak ngomong-ngomong, gue bisa gini. Lu ngomong. Iya ngomong. Dia ngomong, makasih kok gue nggak akan ngomong-ngomong gitu. Iya, karena mungkin sebenarnya ada rasa takut dan rasa segan ya. Iya. Ketika disandingi dengan seorang Irfan Iya, Hakim. jadi gue beneran makanya nenek senyum terus kayak gini sambil senyum kayak gini. Ngomong gitu. Gitu. Terus gitu. Jirayu yang pernah nangis itu, udah lu diam jalan ini. Terus sampai gini. Iya. Dan itu Irfan banget ya. Iya. Bisa ngomong dengan muka sambil tersenyum ya. ya. Gitu. Padahal keluar nyelekit banget kata-kata dari mulutnya. Bener. Iya benar. Gitu. Nah, terus ya tadi itu pertanyaannya apa sih? Enggak, gue tanya gimana Papa kalau pernah merasa ada di puncak karir, lo bilang enggak. Iya. Sekarang nggak mau ngerasa itu. Karena aku inget banget ya, pemirsa dulu tuh. Pemirsa sih gue. Karena aku inget banget ya, apa sih kalau ada hakim lu tuh harus punya panggilan apa ada hakim tuh? Guys. Bisa GAESS guys. Oh guys, ya. Karena ya guys, dulu tuh nah, kita pernah gitu ya benar ya. Ya. Karena ya guys, dulu tuh aku tuh sama Irfan pernah ngebahas nih, inget banget di backstage. Irfan tuh selalu bilang gini, kalau gue mah kalau minta, dia bilang gitu, minta pengennya karir gue tuh segini-segini aja lah gitu. Gak mau turun-turun banget gitu. Pokoknya kalau nggak naik banget, ya berarti adanya di sini aja gitu tuh. Ya, gue masih inget tuh. Gitu, pokoknya ya. kalau nggak naik banget, berarti harus ada di sini aja. Gue nggak mau sampai nanti karir gue tuh turun gitu. Dan alhamdulillah ya Teh, ini bukan mau sombong, tapi gue mensyukuri ini semuanya bahwa dari tahun 98 gue mulai karir di majalah, terus 2000 sudah mulai banyak di TV dan lain-lain. Alhamdulillah rabbil alamin ya, alhamdulillah masya Allah tabarakallah. Gue belum pernah nganggur. Ya benar. Terus-terusan ada aja ya, walaupun ngareya apa sih kalau kata orang Sunda tuh, walaupun merangkak ya, sedikit-sedikit gitu. Orang-orang gini, ya gitu. Iya emang sih, kayaknya nggak pernah ngeliat lo nggak ada di TV deh. Alhamdulillah. Ada terus ya. Alhamdulillah. Tapi kan pasti dalam hidup itu setiap orang pasti pernah punya titik terendah. Titik terendahnya Irfan Hakim itu apa? Ketika gue merasa tidak punya kehidupan sosial. Ini sekarang tuh gue beberapa bulan ini lagi tuh gue gini. Kehidupan sosial kan justru lagi bersosialisasi banget nih. Gue hidup gak punya teman. Gak ada yang mau temenin lo kali. Beneran gue karena gak akan punya waktu juga berteman sama lo gitu. Gue ngerasa gak punya temen. Jadi temen tuh maksudnya gini. Temen yang seperti apa yang dirindukan oleh seorang Irfan Hakim? Gue Hakim? mungkin punya teman banyak. Banget. Berbagai macam. Berbagai macam kalangan gue punya, mulai dari ustadz, Habib dan lain-lain, para penghafal Quran, para pecinta alam, para bisnismen dan lain-lain, anak-anak remaja dewasa, gue bisa kenal. Tapi gue ngerasa gue nggak punya temen, beneran. Oke. Sedih nggak sih? Sedih. Ya punya karyawan banyak, yang mereka deket gue gara-gara gue gaji. Iya. Belum tentu kalau gue gaji juga mereka deket sama gue. Iya. Terus teman-teman kerja gue. Tapi kan lo punya pasangan, A. Iya, tapi ya kehidupan sosial tuh di luar itu kan udah jadi bagian gue. Ya. Kalau itu jadi jujur nih, cukup mengganggu gue adalah ketika ini sebetulnya penting nggak penting ya. Luna Maya menikah, gue nggak diundang, nggak apa-apa kan? Iya nggak. Karena gue juga nggak deket banget, tapi gue kenal. Terus gue gini, kok gue nggak diundang ya? Di situ gue gini, aduh. Apa dia ngerasa gak temenan sama gue gitu? Sesedih itu lo. Sesedih itu. Iya. Sampai gue padahal kan banyak juga orang yang maksudnya gini ya, merasa tuh berteman dengan Irfan Hakim, ngerti gak sih? Ya. Lo merasa lo gak punya teman, tapi banyak orang yang merasa lo kita berteman sama Irfan Hakim. Ketika gue datang ke satu acara, banyak artis, gue bisa nyapa semuanya, bisa kenal soalnya. Tapi gue gak punya kehidupan sosial dengan mereka. Gue nggak bisa lari pagi bersama mereka, gue nggak bisa ngumpul-ngumpul hangout seperti teman-teman yang lain. Arisan gas aja gue kadang-kadang seringnya nggak datang. Karena apa? Karena hampir semua waktu gue untuk kerja. Gue menikmati kerja
Tapi ya di akhir-akhir itu, aduh kok gue gak punya temen ya gitu. Walaupun kan makin Ini lo sadari setelah kapan? Maksudnya berapa lama? Beberapa bulan, beberapa tahun ini juga sih. Tapi ya gue tuh gini, gila gue kerja terus ya. Tapi gue menikmati di sisi lain bukan yang gak bersyukur, sangat bersyukur gue bekerja. Tapi ternyata ada hal yang hilang. Iya, karena ada sesuatu yang kosong, waktu kosong pun pasti gue pulang buat keluarga, buat kerja lagi di YouTube, buat binatang dan lain-lain. Ketika udah selesai, saatnya tidur bangun, ya kerja lagi. Makanya kadang-kadang mood booster gue tuh kadang-kadang mampir ke rumah Tess Dahlia, lagi orang-orang pada latihan vokal, happy udah gitu. Gitu. Selain gue sama binatang dan lain-lain, mood booster gue juga. Gitu. Jadi bisa dibilang ketika orang ada di puncak karir, bergelimang harta, yang dilihat di pandangan orang di luar adalah sesuatu yang mungkin diinginkan oleh banyak orang, masih ada sisi yang nggak lengkap dari seorang Irfan Hakim. Ya itu, sebuah pertemanan. Walaupun gue, ya hubungan gue dan teman-teman juga baik, tapi nggak sampai erat banget. Jadi kayak misal, kembali lagi tadi, kok nggak diundang? Karena di image orang, gue kok diundang tuh nggak akan datang. Pasti dia sibuk lah. Dari gitu 100% undangan gue datang paling 10% kali ya. Dan itu pun pas datang, kau tumben bisa. Kalau ya nggak. Karena orang taunya Irfan Hakim tuh sibuk banget. Tiap kemanapun kalau Desita ada di situ gue datang pas gini, tumben bisa. Iya. Kok tumben datang. Kok ini emang nggak kerja. Semua tuh image itu gue kerja. Tapi lo kesel nggak digituin orang? Enggak, gue ya emang gue gak pernah kesel. Iya nih alhamdulillah bisa gitu. Kemanapun selalu ada orang ngomong gitu. Tumben lu datang, tumben lu bisa. Jadi akhirnya di list undangan tuh gue mungkin akan dicoret karena percuma diundang karena gak bisa datang. Malah gitu. Kadang orang mikirnya udahlah gak usah diundang lah gitu kali ya. Jadinya gitu. Nah akhirnya ketika gue mau ada Bella. Iya dong. Ini salah satu teman yang sudah 18 tahun ya. Guys, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Mau kemana, Bun? Mau kemana, Bun? Ya kesini lah, ke Hakim Story lah. Tuh, lihat udah cantik putih-putih. Ini adalah salah satu. Ngapain? Kita pakai ini dulu. Ngapain Bun. lagi? Bunda pakai ini dulu, maaf. Jangan hilang lagi ya, Bun, karena tadi ada tragedi hilang. Tragedi hilang magnet. Guys, kalau kalian melihat sosok Irfan Hakim yang begitu begitu sering menjadi pundak bagi banyak orang, ya. Menjadi sandaran bagi teman-temannya. Walaupun ternyata ada sisi kosong dari seorang Irfan Hakim yang banyak teman tapi ngerasa nggak punya teman, ya. Di luar ya. Di kehidupannya tuh banyak teman tapi ngerasa nggak punya teman. Tapi ada satu sosok yang selama 18 tahun, kalau aku sih ngelihatnya nih ya, luar biasa banget sosok ini. Ada, aku manggilnya Bunda, ada Teh Della. 18 tahun loh, A. Iya benar. Ingat gak sih? 18 tahun loh. Iya. Pertama kali ketemu tuh di mana ya? Aku lupa deh. Dikenalin sama Irma sama Ipin. Apa sih yang membuat A dulu, udah deh sama Della aja gitu. Soalnya ini juga waktu Irfan bilang mau nikah tuh gue kayak, hah? Mau nikah? Karena itu sesuatu yang kita nggak expect banget gitu. Soalnya nggak pacaran dengan waktu yang lama, nggak dibawa untuk dikenalin ke kita diumumin gitu. Di media aja 2 minggu sebelum nikah. 2 minggu. 2 minggu sebelum nikah. Padahal pada saat itu dia adalah pembawa acara berita gosip ya, gitu. Sementara tiba-tiba dia bilang ke kita bahwa dia mau nikah gitu. Apa yang dulu akhirnya berpikir bahwa ya karena udah cukup umur dan juga sudah teman-teman semua udah nikah gitu-gitu, nggak ada alasan untuk menunda pernikahan. Karena gue tuh pengen menikah tuh dari SMA. Gue kalau dekat sama siapapun cewek itu gue orientasinya udah untuk nikah. Tapi nggak semua orang orientasinya untuk nikah. Sebelum Della kan juga gue berusaha untuk dekat dengan beberapa perempuan untuk diperistri. Tapi nggak semua orang siap terikat dengan sebuah hubungan pernikahan. Nah kebetulan ketemu dengan sosok bedanya perempuan berapa tahun, 9 tahun. Sosok perempuan yang sama orientasinya untuk menikah. Dia cari suami, gue cari istri. Ya udah klik, ya udah nggak ada alasan lain.
Kenapa Gitu. Dela dulu memilih untuk apa ya, memberikan sebuah kepercayaan kepada Irfan untuk jadi suami? Apa yang terlihat di awal? Iya, yang dilihat di awal seleksi pasti ada kan dari orang tua, dari gimana kata mama, kata papa, dari beberapa pilihan mana nih yang maju duluan, mana yang mau mengusahakan. Ya udah. Dan Usahanya apa sih dia dulu tuh? Usahanya apa dia? Oh gini, diancam sama dia. Ingat banget di lobby Trans TV, gue terima telepon dari Bu Dela tuh. Begini. Kamu serius gak sama aku? Serius. Ya udah kalau serius ngomong serius, yakin serius, yakin mau mesti. Ya. Ya ini aku mau ke Makassar nih. Kalau kamu nggak serius, aku mau terima salah satu di antara teman papa. Ini kan papanya kan jenderal. Iya. Kan jenderal sama jenderal itu suka saling kenal-kenal Iya lagi. benar. Ceritanya mau dijodohin lagi Mau nih kalau dijodohin ngomongnya sama gitu. anak ada polisi, angkatan darat, laut, udara, udah deh siap. itu dia, antimo Udah deh siap pokoknya kan, semua ya. Jadi iya, laut dan udara. Oh ya iya, benar. laut dan udara ya. Kalau mau ayo, kalau enggak gitu kata dia. Iya. Gue gitu iya aja dulu. Iya aja dulu biar cepet deh Ya, ya. udah gitu ya dia enggak respon yang si anak-anak Orang-orang jenderal ini. itu. Terus memegang ucapan gue, ya, gue bilang gitu. Dan itu yang Teh Dela sampein ke mama sama papa. eh, Irfan bilang iya nih oke gitu. Iya, ya aku bilang aja ada yang deketin gitu ya. Gimana mama sama papa? Gimana menurutnya mama sama gimana? papa waktu ngelihat Irfan pertama kali? Kan pada saat itu dia lagi jadi idola banyak cewek-cewek ya. Enggak juga. Enggak pernah gue jadi idola cewek-cewek. Gue tuh idola ibu-ibu. Iya, idola Semua ibu-ibu itu minta gue jadi mantu. Iya benar. Pokoknya dia tuh lagi terkenal banget, acaranya lagi banyak banget. Sampai sekarang juga banyak sih. Alhamdulillah. Iya. Terus udah gitu udah nikah dia bilang gini, bisa nggak sih pengen tetap jadi peran cewek, tapi jangan cewek-cewek banget. Papanya Dela marah. Dia gini, ya papa sudah Iya dekat kan? papa gini. Ya Van jangan gitu-gitu banget lah kan. Kamu hargain lah papa ini kan jenderal. Hargain lah papa ini kan jenderal. Tapi coba dong cerita lagi. Pertama kali ketemu papahnya Dela gimana? Jadi gini, dari dulu gue tuh kalau deket sama perempuan manapun tuh gue selalu berkenalan dengan lu judi lu. Prok jadi apa? Gue selalu kenalan sama orang tuanya. Itu harus. Itu jadi di Kepala lo di mindset lo. mindset gue tuh selalu harus gitu. Ketika putus pun gue selalu pamit sama orang tua. Om tante mau. Jadi kalau itu tuh om tante saya Irfan Hakim lagi dekat dengan anak om dan tante. Jika ada apa-apa saya boleh ikut ditegur. Jika ada apa-apa hubungi 9. Minta ditegur. Begitupun ketika udah selesai, om tante maaf saya tidak berjodoh, tidak panjang dengan anak om tante, mohon maaf. Saya izin pamit dan kalau ada apa-apa lagi dan anak om tante saya nggak ikut tanggung jawab. Saya ngomong gitu. Jadi pamit lah pokoknya dalam Iya, segala hal gitu ya. itu membuat mereka tuh para calon mertua gue yang gak jadi tuh termehek-mehek. Iya gitu. Nah ketika gue deket dengan Dela, akhirnya gue memutuskan karena tugas lagi di Makassar, gue datang ke Makassar. Ketemu langsung, om saya Irfan Hakim, saya lagi deket dengan anak om gini. Ya yang sopan dong. Kalau mau tuh jangan sendiri bareng orang tua. Ya kan sekarang saya nggak bisa gitu. Gimana Ya, tuh ya, rasanya ya. digituin Ya udah, sama Bapak Jenderal? Mana itu di depan orang. semua. Enggak di depan tuh enggak Oh, di iya. luar itu. Dia udah jajak ngobrol sampai jam 3 subuh tuh. Ajak ngobrol segala macam. Untung kan gue presenter. Iya. Ajak ngobrol agama bisa, Bisa, budaya bisa, bisa. politik bisa, Pinter. segala macam. Terlihat pintar. Iya. Oh, setik bisa. Ya udah tidur jam 3 subuh sampai jam 3 subuh. Tidur pagi-paginya udah bangun, akhirnya gue datang cuma buat itu, akhirnya pulang Pulang lagi. ke itu. Oh, sampai dikawal, gue dikawal. Oh iyalah. Itu ada ceritanya tuh Teteh. Oh, pokoknya kalau bahas cerita Irfan Hakim ya. Nah, terus udah gitu pas di Jakarta dia ngomong gini, yang tuh papa lagi di itu pas lagi Jakarta ngajak makan malam. Oke. Gue lagi syuting Lenong dulu kan molor. Iya. Tiba-tiba wah cepet-cepet jam 9 jam 8 lebih baru selesai. Makan malam ke rumahnya. Di situ aja udah gitu. Gara-gara kau saya makan malam jadi terlambat kata papa. Terus? Ya maaf Pak, ini soalnya maaf om gini ngobrol. Ditanya orang tua berapa besar. Terus anak pertama kerjanya apa?
guru Om. Anak kedua istri ustadz, anak ketiga istri ustadz, istri ustadz, semua istri ustadz kan, gitu. Ngobrol. Udah kapan-kapan ketemu dan orang tua katanya. Terus udah gitu gini, kamu suka capek nggak? Oh ya suka pijit gak? Suka Om. Yaudah pijit tuh di Sleepy ya, tukang pijit saya. Oh ya Om udah. Pijit tuh? Enggak belum pijit. Oh. Besok nanya, tuh kata papa udah pijit belum? Seminggu kemudian, kata papa udah pijit belum? Ini apaan sih sumpah ngepijit? Panggil gue ke Sleepy, tempat pijit Pak siapa? Pak Cepi namanya. Kata-kata Pak Cepi, saya mau pijit. Oh ya, pijit udah buka baju gitu pijit. Gue diem, tiba-tiba Pak Cepinya ngomong gini, bersih nih. Oh ini gak narkoba, ngerokok juga enggak. Ini minuman keras juga enggak. Jadi tukang pijitnya tuh bisa mendeteksi ini bersih atau Pak enggak. Cepi masih hidup gak tuh sekarang? Udah meninggal. Banget kalau itu mah buat mantu gue juga ntar gue Iya gitu. bener, buat mantu gue. Pantesan gue disuruh ke sini. Jadi lo lolos seleksi gara-gara Pak Cepi. Iya. Kalau Pak Cepi bilang sampai ini Pak Cepi. Untungnya gak jadi dong. diurutnya kan ototnya, Iya. bukan tulang. Tulangnya lunak. Gitu, iya bener. Tapi gitu pas sambil pijit begini, oh ini si Om itu nyuruh gini, papanya dia nyuruh gini gara-gara itu. Gara-gara tukang pijit Pak Ya, Cepi. bersih. Sampai akhirnya menikah, akhirnya pada ngaku, mama, papa tuh ngaku katanya ngirim intel buat gue. Apa hasil dari intelnya sempat diceritain nggak? Bagus. Semua gini, gak ada alasan karena semua informasinya positif tentang gue, alhamdulillah. Gak nanya ke gue sih intelnya. Nah. Jadi ngirim intel, sumpah intelnya banyak banget. Nanya ke ibu-ibu Parsit. Irfan, kalau menurut kalian Irfan kayak gimana? Nanya ke siapa terus ada yang gitu. Kalau gue ke Makassar nih, gue buka pintu kamar hotel, udah ada 2 pengawal di situ. Mas, Gak bisa ngapa-ngapain ya kan? Yang gak ngapa-ngapain juga. Iya, maksudnya gak bisa harus diawasin terus ya sampai kan? gue tuh kalau diantar itu sampai gue duduk di pesawat. Oke Mas izin. Oh iya. Iya sampai atas. Sampai atas, sampai pesawat. Sampai duduk beneran. Duduk ngek, baru dia turun pulang. Kemana mah gitu. Pak gak usah kawal saya. Nggak, ini perintah. Karena Beneran pintu kamar hotel. Nih 2 di situ. Harusnya pakai kuda ya kayak di London gitu ya. Repot banget masuk hotel pakai kuda. Iya gitu. Lu repot banget lo mau di Gitu. puncak lo. Tapi alhamdulillah akhirnya kan gue tuh paling takut ke orang berseragam. Iya. Papa juga mandang negatif juga ke artis-artis lah istilahnya gitu. Iya. Jadi gue tuh ada stigma negatif mengenai angkatan. Papa juga seperti itu. Ketika kita saling kenal, gue bawa keluarga, bawa orang tua, akhirnya stigma tentang maaf banget, kearoganan katanya anggota gitu tuh ternyata nggak ada di Papa. Papa tuh gak pernah gak pernah dikawal-kawal gitu dan lain-lain. Terus udah gitu. Seperti yang lagi ramai sekarang ya. Iya. Terus udah gitu Papa juga ngeliat gue sosok artis yang tidak seperti yang dibayangkan. Akhirnya udah restu, akhirnya datang. Nah kalau dari Bunda Della sendiri, waktu itu meyakini diri sendiri gimana? Oh iya deh, kayaknya ini aja deh yang bakal jadi suami aku gitu. Iya. Selain dari restu orang tua, makan itu kan udah pasti ya nomor iya, 1. Tapi kan selain dari restu kan kita harus punya keyakinan gitu. Aku lihat dari sikap dia ke orang tuanya, ke ibunya, ke kakaknya, terus keluarganya seperti apa, dan aku ngerasa oh aman nih kayaknya ini dunia aku gitu, maksudnya nggak jauh sama aku gitu. Kalau dunia artis aku lihatnya mungkin ngerasa aku bukan di dunia itu gitu, tapi kalau ngeliat keluarganya oh ini sama kok sama aku, maksudnya orang biasa juga, bukan artis gitu. Jadi aku ngerasa oh bismillah deh, keluarganya aku lihat aman, mementingkan agama juga, terus berhijab semua yang perempuannya. Jadi aku ngerasa ngerasa enak gitu, kayak sesama deh gitu. Iya. Kayaknya banyak walaupun yang sosoknya mungkin dikenal sebagai seorang public figure ya, tapi dibalik itu cuman sosoknya aja. Dia sebenarnya datang dari keluarga yang sama aja kayak kita semua gitu ya. Menikah sudah 18 tahun, sudah dikaruniai 5 anak. Anak pertama yaitu Aisyah Madinah Hakim yang sudah 17 tahun, Masya Allah. Terus kemudian ada Bafna Rakana Hakim dan Bian Raina Hakim, kembar 15 tahun. Ada Hafiz Jalu Hakim 11 tahun dan Zaki Muhammad Hakim 6 tahun. Ini
kayak satu pencapaian gak sih di cita-cita dalam berumah tangga? Emang pengen punya anak kembar, pengen punya anak laki, pengen apa ya namanya, pengen anak-anak tuh maksudnya ya jadi seperti sekarang gitu. Itu cita-cita kalian berdua gak sih dalam rumah tangga? Kalau gue sih ngerasa istriku juga pasti ngerasa bahwa Allah tuh mah baik. Doa gue tuh selalu dikabulkan. Kayak misal menikah, ya Allah berikan keturunan secepat mungkin gini-gini. Kosong cuma 2 minggu ya bun. 2 minggu langsung isi dan lain-lain. Itu sudah gitu, ya Allah pengen anak kembar, kasih kembar. Ya Allah pengen anak laki-laki, kasih laki-laki. Apa yang belum dikasih dari kehidupan rumah tangga kalian? Bunda. Apa ya? Apa yang paling Bunda harapkan dari Irfan sekarang? Setelah 18 tahun pernikahan. Lika-liku paling berat deh, yang paling berat selama 18 tahun pernikahan itu apa? Karena kan ya aku juga merasakan ya, pernikahan itu kan gak mungkin adem ayem aja. Kita melihat dari luar mungkin kayaknya oke-oke aja. Tapi apa yang paling berat dalam usia 18 tahun pernikahan selama mendampingi Irfan gitu? Bunda ya, bukan AA. Bunda. Yang paling banyak beban kayaknya Bunda soalnya. Apa ya? Ya kalau dibilang beban ya pasti ada beban yang masing-masing rumah tangga tuh pasti ada cobaan masing-masing kan ya. Semua ada bebannya masing-masing, semua ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Aku sih cukup cukup disyukuri aja. Maksudnya cukup aku aja yang tahu, cukup ya aku jalanin aja, yang nggak perlulah ceritakan ke mana-mana gitu. Takutnya malah makin besar. Ngerasa ya. Maksudnya kalau dibawa perasaan kan apa-apa tuh kayak kurang gitu. Makanya itu tuh perasaan perempuan kan kayak gitu. Kadang-kadang tuh suka merasa kurang. Tapi sebenarnya mah kalau dilihat lagi, kamu tuh harus lebih banyak bersyukur. Kamu tuh udah lebih baik loh dari yang lain. Udah dapat bisa merasakan kebahagiaan yang seperti ini tuh. Mungkin kamu nggak bisa dapet di yang lain, walaupun mungkin ada hal-hal yang kamu nggak bisa dapetin yang bisa beda dengan yang lain, ya itu wajar gitu. Maksudnya semua orang kan, semua rumah tangga pasti ada plus minusnya masing-masing gitu kan, ada cobaannya masing-masing istilahnya. Jadi sih aku mikirnya ya mungkin itu cobaan aku ngerasa itu cobaan aku, padahal bisa jadi itu sebenarnya sih biasa aja ya, orang lihatnya ya elah biasa aja gitu. Cuma ya sama kayak aku ngeliat, orang lain dicoba begini kok kuat juga ya, kalau aku kayaknya nggak kuat gitu. Tapi orang ngelihat mungkin kalau tahu aku gimana, mungkin ya nggak tahu juga sih kuat nggak sih mereka gitu. Cuma ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi aku mikirnya ya Allah kasih kayak gini gitu dong dari tadi. Iya kan. Udah pasti ya aku mungkin pasti bisa sosok seperti apa sih Irfan tuh dalam keluarga? Ya, ketika nggak ada kamera, ketika nggak ada karyawan, ketika hanya ada Irfan dan anak-anak serta Tedela seperti apa? Dia ayah yang sayang sama anaknya, sangat perhatian sama anaknya. Dia sosok yang dia tuh kalau sama teman-teman kan ceplos-ceplos ya. Dia bisa mengkoreksi teman-temannya ketika salah gitu. Dia gitu nggak sama Bunda? Sama aku ya juga sama lah. Istilahnya nih kalau ke yang lain bisa gitu, ke istri bisa lebih dari itu gitu. Maksudnya karena dia udah pernah bilang dari waktu itu kalau ke orang lain mungkin dia akan baik, bisa baik banget karena itu kayak topeng gitu. Dia harus bersikap baik sama semua orang. Tapi kalau sama aku ya itu mungkin pas dia lagi jelek-jeleknya dia tuh ya dia cuma bisa nampilin depan aku gitu. Ya, kalau gitu ngomongnya tuh gini. Ring satu adalah orang-orang yang beruntung bahkan merugi karena dia tahu pure-nya kita. Jadi kalau tadi bilang topeng itu maksudnya kan ada ada gap harus ya, ada bagaimanapun kita harus nice dan lain-lain. Even tadi gue sejujur apa kan tetap. Nah kalau di lingkungan keluarga tuh ya itu mah apa adanya. Jadi orang gini, lu di rumah kayak gini sih bisa lebih dari ini, gue bilang gitu. Jadi kayak misal ke anak-anak, kayak misal gue suka latah gitu, ya anak-anak gue juga tahu bapaknya suka kagetan gitu, kadang-kadang justru ngagetin. Terus yang lainnya gue kayak tadi gue cerita ke temen, gue bisa koreksi ceplos-ceplos dan apa adanya ke anak-anak gue juga gitu. Dan bahkan anak-anak gue tuh takut sama gue kalau gue marah.
kayak si level Jalu aja ngomong Jaki aja gini. Lebih takut bunda marah tuh ayah marah. Ayah, kenapa? Serem katanya. Karena gue jarang marah, kalau sekali marah serem. Iya pasti gitu kan biasa sosok ayah ya. Gitu. Kalau ibu mah udah biasa deh cerewet, ngomel gitu ya. Ya. Gitu. Ya gitu. Kayak misal Jalu. Sekarang Jalu gak punya tab lagi. Karena udah di gue banting. Tanya aja. Ya. Gue banting karena dia tabnya dibanting karena main tab mulu. Dilarang, udah mulai karakter orang anak-anak yang kecanduan gadget itu yang iya tantrum. Gue ambil, gue banting depan dia. Dibanting, beneran banting. Dan tidak dikasih lagi. Sampai gitu bentuknya. Nggak dikasih lagi. Dia lihat juga ada itu di mobil gue ada, dan dia pasti udah lihat dan dia gak mau bahas. Gitu. Iya dulu waktu ngasih itu juga kan aku mempertanyakan kok ayah udah ngasih tab ke Jalu sih gitu. Karena dia dari orang ada yang ngasih tab ke Jalu, ya udah gue kasih haknya Jalu. Iya. Karena di keluarga kita itu Aisyah nggak boleh punya handphone dulu kan ya. Umur 13 tahun baru punya HP. Kayak Ana sama Ina ya. Ana Ina, Aisyah. Ini Jalu kayak gimana tuh? Kita sholat ke masjid bareng teman-temannya Jalu. Temennya itu tuh udah pada pegang HP juga. Ya Jalu enggak, dan ya udah, dan itu ditekan ego dia supaya tidak punya HP. Satu sekolah udah pada punya HP, dia sendiri yang enggak, istilah dari Aisyah zaman dulu pun seperti itu. Satu sekolah, bukan satu kelas lagi. Satu sekolah udah punya HP, dia yang enggak. Emang enggak mampu lah beli HP satu losin. Oh iya kan, sampai setoko-tokonya kalau perlu ya. Oh dibeli sama abang-abang tokonya. Gitu, tapi ya memang belum. Ya, emang belum. Itu adalah ya setiap rumah tangga, setiap keluarga pasti punya aturan dan kebiasaan masing-masing. Ya, bahkan Aisyah tuh untuk dapetin HP itu harus setoran 1 juz hafal. Gue ini ada persyaratannya. Iya, ada persyaratan sampai gue dengerin hafalannya sampai 1 juz. Oke, baru beli HP. Gitu. Ya ini mungkin bisa menjadi hal positif yang bisa diambil sama para bunda dan para ayah yang sekarang mungkin baru membina rumah tangga. Karena memang dari setiap keluarga tuh pasti kita bisa mengambil satu ilmu yang luar biasa. Ini kan acara The Hakim Story. Pasti kita pengen ada sesuatu yang gak pernah disampaikan di tempat lain. Iyalah, ini kan acaranya AA. Kalau udah sampaikan di tempat lain mah mana gue kucel banget. Gak apa-apa kan, orang lihatnya kan Irfan Hakim ganteng dulu. Ini ada kartu, di dalam kartu ini tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan, tapi kita nggak mungkin bahas segini banyak kartu ya. Jadi ini aja udah lewatnya udah banyak banget ya. Aduh udah mau pergi dulu ya. Jangan belum. Nah, sekarang kita akan bagi atau kita akan mempersilahkan Irfan dan Tedela untuk ambil satu-satu aja dulu. Terus saling bertanya ke masing-masing, kemudian jawab. Satu. Apapun ya. Apapun kartunya jangan dibuka dulu. Kocok dulu. Mudah-mudahan pertanyaannya mengejutkan ya. Oke. Siapa yang mau duluan? AA ke Tedela atau Tedela ke AA? Bebas. A dulu lah. Sok. Apa yang kamu anggap sebagai pencapaian terbesarmu dalam 5 tahun terakhir? Dari 2020 sampai 2025 pencapaian terbesarnya apa? Bukan berarti hanya menjadi ibu rumah tangga tuh nggak ada pencapaian, salah ya. Selama 5 tahun terakhir. Ya bisa anak-anak bisa tumbuh dengan baik sampai detik ini, bisa berprestasi, terus aku bisa lulus kuliah. S2 loh. Terus apa lagi ya? Iya. Apa lagi ya? Yang paling besar menurut Tedela. Apa? Nggak tahu. Apa? Menata hati, lebih dewasa, ya. lebih mengerti. Apa yang paling pengen Tedela sampaikan? Apa ya? Pencapaian karena di 5 tahun ini tuh kan kita semuanya dunia lewat COVID-19 dan lain-lain. Semuanya di kondisi yang ya maksudnya kita semua ada di kondisi yang nggak sangat baik-baik aja pada saat itu ya. Ya gitu. Jadi di kondisi nggak baik-baik saja, alhamdulillah kita bisa melewati semuanya, ya kan. Justru kita di saat orang-orang kehilangan lapangan pekerjaan, kita justru membuka lapangan pekerjaan. Kalau boleh saya
sebutkan pencapaian 5 tahun terakhir itu di kondisi perekonomian seperti ini tuh, seorang Della Sabrina Indah Putri, istri saya itu siap untuk berbagi dengan banyak orang. Gitu. Wanita soleha. Insya Allah. Sekarang Teh Della punya pertanyaan apa? Kalau kita harus pindah dari kota yang kita tinggalin sekarang, kamu mau pindah kemana? Lalu apa yang akan kamu rindukan dari tempat tinggal kita sekarang? Gak mungkin Ini ya. kayaknya isi hatinya Teh Della, kata aku mah. Kayaknya udah saatnya untuk berpikir bahwa ingin hidup. Pernah gak sih, sebelum A jawab ya, pernah gak sih berpikir kayak suatu saat pengennya berdua aja deh gitu. Kan kembali lagi ke pertanyaan, ke cerita yang tadi bahwa banyak sekali pengorbanan yang udah Della lakukan gitu. Pernah berpikir nggak, walaupun ya maksudnya dengan fasilitas rumah, dengan keadaan rumah yang begitu luar biasa gitu, pernah nggak ada kepikiran kayaknya suatu saat gue harus meminta atau menuntut bahwa kita pindah yuk berdua gitu? Nggak mungkin kayaknya. Aku jadi udah nggak ada pikiran ke situ. Kayaknya nggak mungkin deh, karena dia bukan orang yang bisa hidup dia sendiri gitu atau berdua doang. Dia harus banyak orang di sekitar dia. Harus banyak yang dia lakukan. Berbicara mengenai pindah rumah, pindah tempat tinggal, betul nggak mungkin karena sudah kadung keburu banyak jiwa, nyawa yang terikat dengan tempat tinggal kita. Jadi ketika memutuskan itu hijrah bersama saja. Ya udah jadi rumah itu bukan sebatas house tapi home. Iya. Gitu. Satu pertanyaan lagi aja buat Irfan sama Teh Della. Sebelum Bismillah ya. Biasanya pertanyaan itu sesuai dengan apa yang ada di hati dan kepala kita. Masa sih? Ada 2. Lu tarot. Iya, biasanya gitu. Kartu tuh selalu begitu. Sok. Sekarang Teh Della duluan. Kan tadi Irfan nanya duluan. Apa yang kamu rasakan tentang hubunganmu dengan ibu, dengan Mayang? Aduh. Kalau udah bicara mengenai orang tua, apalagi sosok ibu. Aku tuh banyak PR yang belum dilakukan bersama mama. Apa? Pengen Even itu cuma pengen ngajak mama tinggal dan nginep aja semalam di rumah aku tuh nggak bisa, mama nggak mau. Di rumah semua anaknya juga mama nggak pernah mau. Pengen ngajak mama jalan-jalan kemanapun itu nggak bisa karena mama sudah sepuh dan mama itu selalu terikat dengan berbagai macam kegiatannya sampai di usia sekarang 84 tahun. Di usianya mama udah senja seperti ini tuh gue ngerasa mama tuh belum terbahagiakan. Yang paling takutin apa? Sebelum kehilangan mama, paling gak takutin karena kamu belum tahu kan rasanya nggak punya dua-duanya kayak aku. Ya, takut. Apa? Itu yang takutnya mama meninggal. Yang belum dicapai apa? Banyak banget nget bareng-bareng mama gitu. Bahkan kayak gue tuh termasuk yang banyak bukan membangkang sih ya. Permintaan mama tuh nggak diturutin secara langsung kayak mama kemarin. Terakhir ketemu pas di Bandung makan bareng. Sebatas makan bareng di gue ke Bandung, mama ketemu tempat makan. Udah gitu gue pergi lagi, mama pulang. Gue pergi lagi lanjut. Mama ngomong gini, Van kalau foto itu jangan berdua kalau sama siapapun. Ya nggak bisa diatur dong, mah kalau foto berdua orang minta foto berdua masa nggak makan. Pas mau pulang, pamit ya mah. Ya mah diusahain ya mah ya. Yang tadi permintaan foto berdua nggak diusahain nggak ya? Iya. Maksudnya berdua tuh sama siapapun. Ya emang sama cewek-cewek. Ya, atau apa gitu gue bilang. Ya mah nggak bisa tapi sedetail itu maksudnya. Takut jadi fitnah. Ya nggak mungkin fitnah kali mah kalau aku bukan siapa-siapa foto berdua dengan orang lain baru fitnah. Karena aku tuh orang foto berdua dengan dia yang nggak akan jadi fitnah gue gitu. Tapi udah selesai gitu gue gini. Kok gitu dong gue nggak yain aja sih ya. Terus gue ngomong gitu. Terus dulu juga pernah kan mama rumahnya itu pernah aku perbaiki. Mama beli sofa. Dulu banget. Sebelum nikah. Mama beli sofa. Terus gue pas pulang ke Bandung lihat sofanya. Menurut gue jelek. Gue marah-marah.
Mah nggak sop lagi nih, konsepnya nggak gini. Besok paginya barang apa masih ada. Dia kembaliin ke mebelnya. Dan itu tuh menurut gue, aduh gue jadi feeling guilty. Menurut gue itu adalah sesuatu yang memalukan buat mereka, tapi mereka lakukan karena gak mau gue keganggu dengan itu. Gitu dia kembaliin ke toko mebelnya. Jadi Ivan maunya yang kayak gimana gitu. Jadi sampai sekarang tuh suka gini, Ivan nggak apa-apa ini kursi, nggak apa-apa mah yang merubah mama. Gue sampai sekarang mama tuh gak mau merubah. Izin terus kalau mau merubah kursi gitu-gitu. Padahal kan rumah dia mama gitu. Takut mengecewakan ya itu, anaknya. Aduh, gue tuh banyak dosa sama mama. Apalagi ayah dosa. Udah. Enggak benar maksudnya. Kalau boleh mengungkapkan dosa AA sama mama, pengakuan apa yang AA pengen sampaikan? Apa ya? Banyak banget. Jadi mama maaf ya. 50 tahun loh AA. Gak pernah punya waktu banyak. Gak bisa pulang setiap bulan ke Bandung. Padahal Bandung tuh sangat dekat sekali. Gue suka dimarahin sama mama Dede. Pulang. Udah telepon kok. Gak cukup telepon. Jadi pengennya tuh tiap bulan pulang ke rumah. Cuma sebatas cium tangan dan lain-lain. Jarang ngirim uang yang cukup untuk mama. Gue tahu juga mama Mayang tuh banyak sekali saudara-saudara yang membutuhkan, minta bantuan ke Mayang. Gak bisa semuanya diberikan oleh Mayang. Ya itu karena, dan mama tuh tahu, ya Irfan honor belum keluar ya. Ya Irfan gaji karyawan udah dibayar belum. Irfan gitu. Mama tuh tahu bahwa yang masuk ke aku tuh tidak untuk aku semuanya, untuk semua banyak orang. Sampai mama gak usah, mama gak usah. Karyawan dulu, gak usah mama. Yang itu dulu, gitu selalu gitu. Padahal gue tau mama tuh perlu. Ya mohon maaf aja. Tidak bisa memberikan begitu banyak. Jadi kadang-kadang gue ngeliat orang tua yang lain tuh yang masih banyak gitu. Barangnya branded, bisa dibawa keliling dunia, segala macam, skincarean, bajunya bagus. Mama aku tuh nggak gitu, mama aku tuh nggak mau seperti itu, tapi ya gue tuh mau tau ya gitulah. Ya tapi mungkin setiap orang tua punya caranya sendiri-sendiri ya. Beruntung sebenarnya mama bukan tipe orang tua yang merongrong anaknya atau menuntut berlebih. Tidak hanya mama aja, Dela pun seperti itu. Merasa bersyukur juga ya. Ya pernah terucap lah, lihat gini, aku tuh istri low maintenance loh kata. Iya bener sih. Yang gak pernah nuntut pakai barang branded, gak pernah nuntut ke salon skincarean, gak pernah nuntut banyak, maaf ya. Dan memang itu dia. Tapi itu kadang-kadang mohon maaf, karena kesederhanaannya istri aku, kesederhanaan ibu aku, kadang-kadang seperti menomorduakan, seperti mengutamakan yang lain. Ya karena ketika itu, ya itu pelajaran buat aku. Jadi apa-apa tuh, yang lain udah belum, yang lain udah, gitu selalu gitu. Maaf ya. Doa gue tuh selalu kok, ya Allah berikan rezeki pada hamba supaya hamba bisa melakukan kebaikan, membantu begitu banyak orang dengan rezeki hamba itu selalu itu. Dan alhamdulillah dapat istri yang seperti ini juga. Jadi ya udah, tapi ya insya Allah akan selalu dilakukan di kondisi apapun ya bunda. Itu tapi itu menjaganya itu sangat sulit sekali. Mudah-mudahan menjadi banyak ini ya, banyak barokah buat ya. Kayaknya itu bagus tadi itu pertanyaan. Enggak. Coba apa pertanyaannya? Ceritakan kisah hidupmu. Hidupmu tuh ke dia. Iya, ke dia dan ke guys. Ke gue. Coba ke guys. Apa itu aku yang baca, coba sini. Penting gak ceritakan kisah hidupmu sedetail mungkin selama 3 menit. Ini dari tadi kita udah cerita ya. Iya. Kamu masih mau cerita gak nih? Kisah hidupmu sedetail mungkin selama 3 menit. Halo, saya Irfan Hakim. Tapi yang belum diceritain ya, jangan yang udah diceritain. Yang belum ceritain. Ya. 2 menit dan 3 menit supaya lebih. Karena habis ini ada permainan yang lebih menggugah. Berapa episode sih? 15. Bebas ini mah, ntar mau berapa episode juga. Ayo cepat, 2 menit countdown dari sekarang. Halo, saya Irfan Hakim. Usia saya 50 tahun.
yang berusaha berguna untuk banyak orang, tapi tampaknya masih belum berguna maksimal untuk istri dan anak-anak. Yang masih punya terlalu banyak keinginan yang ingin diwujudkan. Yang masih banyak dosa. Yang masih banyak mengecewakan istri, terutama mama dan orang-orang yang dicintai. Yang masih takut mati. Karena ada beberapa cita-cita yang belum diwujudkan. Banyak uang keluar untuk berbagai macam kepentingan, untuk banyak orang. Tapi satu hal yang mungkin sebetulnya harus sudah bisa dilakukan untuk mempunyai masjid. Tempat ibadah saja belum bisa dilakukan. Yang mungkin jumlah uangnya juga bisa jadi sudah tercapai di beberapa tahun yang lalu. Ya masih banyak kurang bersyukur. Yang masih banyak mengeluh dan meminta pengertian dari keluarga terutama istri. Maafin ya. Banyak banget yang bisa kita dapatkan dari cerita kita hari ini. Della, selamat atas semua pencapaian Della sama Irfan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Semoga aku pulang juga bisa membawa banyak ilmu dari Della dan AA. Terima kasih udah. Lu temenin gue ya. Gue gak punya temen nih. Kalau bisa inget, kalau tahu gitu, kayaknya aku nggak pernah miss dari kehidupan AA deh. Ya. Maksudnya aku ngerasa kayak, walaupun mungkin kita jarang ketemu gitu, jarang komunikasi gitu, tapi setiap kali ketemu AA tuh pasti ada aja cerita yang nggak ceritain ke orang lain, tapi ceritain ke aku gitu. Jadi kalau buat aku persahabatan itu bukan karena ketemu setiap hari. Persahabatan itu bukan karena kita bersama setiap hari, karena kita belum tentu bersahabat dengan orang yang kita temuin setiap hari. Tapi sahabat itu adalah yang selalu ada di setiap AA lagi nggak bisa dan nggak tahu harus gimana sama kehidupan AA. Karena kalau bahagianya AA itu pasti banyak orang yang akan ngedeketin AA. Thank you, Wid. Kasih ya. Thank you, Teh. Tapi sebelum ditutup, kita masih mau ini. Astaga, apa lagi sih? Ini terakhir ya, A. Karena habis ini langsung ditutup aja. Nggak ada lagi segmen-segmen penutup. Ini ada air kejujuran. Della sama A yang akan saling menuang masing-masing gelas, terus nanti diminum airnya. Setelah minum air ini, AA harus menyampaikan sesuatu apa yang AA rasakan ke Della. Della harus udah tadi tatap-tatapan ya. Kalau tadi kan AA nyampainnya untuk kita semua. Waktu itu tadi AA bercerita tentang segala hal. Ini tentang kalian berdua. Tuang dulu airnya berdua. Karena nanti Bunda tuang. gimana sih ini? Nah gitu. Udah jangan banyak-banyak. gitu. Asal aja kan ini adalah air kejujuran. Momentum air kejujuran. Ya. Bunda udah, Bun. Sambil pegang tangan ya. Nah, minum. Bunda pegang tangan. Nggak usah minum begini, minum sendiri-sendiri aja. Cuman A sama Bunda pegangan gitu loh. Paham gak sih? Gini. Nah gitu. Bisa sabar gak Oke. sih? Oke, sebelum. Mata gue sipit banget. Iya, bengep banget kita semua. Tut, matiin lampunya.
Maaf ya Bun. Suami kamu ini udah setengah abad. 50 tahun. Yang harusnya sudah sangat dewasa. Harusnya sudah bisa jadi panutan untuk kamu, untuk anak-anak kamu, anak-anak kita. Tapi aku masih harus terus diingatkan, didampingi. Mungkin aku di mata kamu seperti cuek. Seperti gak ada waktu. Mungkin kamu ngerasa gak ada kamu di hati aku. Mungkin. Saking jarangnya kita waktu bersama, apalagi untuk berduaan saja. Tapi yang harus kamu tahu, ketika kamu ada WhatsApp sedikit saja mengenai kegundahan kamu, itu merusak seharian aku, berhari-hari aku. Mengganggu pikiran aku, merasa aku menjadi suami yang gagal. Terima kasih atas kesabarannya. Membuat suami kamu ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, seperti yang kita cita-citakan. Terima kasih kesabarannya, pengertiannya. Betapa aku gak bisa kehilangan kamu. Kamu diemin berhari-hari aja aku udah, aduh. Sampai Jalu aja pernah ngomong gini, ntar ya didiemin sama bunda loh. Karena anak-anak tahu, kadang bunda itu marahnya sama anak-anak dengan berbicara. Tapi bunda ke ayahnya marahnya dengan diam 1000 kata. Maafkan kalau aku suka sering membuat kamu terluka. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur yang lebih panjang lagi untuk kita bersama. Untuk ada waktu dan kesempatan untuk bisa lebih membahagiakan kamu lagi. Kadang disibuknya kerja aku juga di tengah-tengah begitu banyak orang di sekeliling aku. Aku merasa sepi, sendiri, ngerasa asing. Ceria, senyum, hanya untuk membuat semua orang bahagia aja. Hanya dengan kamu aku bisa begitu lepas apa adanya. Walaupun kamu saat itu ngerasa rugi, bahagianya sama orang-orang, sama aku tinggal capeknya aja. Kemarin pas kita makan berdua, itu sudah sangat lama tidak kita lakukan. Ayah bahagia banget. Begitu banyak kayak cerita ya kan. Pas pulang baru aku sadar, kok aku ngomong mulu ya. Karena bahagia.
Makasih sudah memberikan anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Masya Allah, orang lain aja bangga, apalagi kita kedua orang tuanya. Semua orang nanya kenapa bisa gitu. Ya selalu aku bilang bahwa itu karena istri aku. Makasih ya. Maafin ya. Aku cuma minta maaf aja, cuma mau minta maaf. Aku selama ini mungkin aku ngerasanya aku jadi beban gitu kalau aku minta macem-macem. Maafin aku kalau chat aku tuh isinya semua aja cuma kayak gitu doang. Kayaknya nggak penting gitu ya. Cuma keluhan-keluhan aja. Ya, aku ngerasa sama siapa lagi aku ngomong kayak gitu. Nggak mungkin aku buka ke semua orang. Cuma sama kamu aja aku bisa ngomong kayak gitu. Aku ngerasa harus ngeluarin apa yang aku pikirin biar nggak makin jadi-jadi gitu. Maafin aku kalau aku kadang terlalu overthinking, jadi bikin ribet. Maafin kalau aku terlalu banyak minta ini itu yang gak bisa kamu kasih. Maafin ya. Harus gitu. Ke siapa lagi tuh ngadunya ya? Ya mudah-mudahan panjang umur, anak-anak kita sedang mulai dewasa, mulai berkembang. Mudah-mudahan bisa mendampingi sampai Jaki di pelaminan, memberikan cucu pada kita, apalagi Aisyah, rekan Arena dan Jalu. Ya, kita jadi nenek kamu. Aku mau ABG terus. Aku kakaknya Aisyah. Tapi ya, kamu suaminya udah 50 tahun ya. Suami kakek-kakek. Iya.